Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Jessica Wulandari dan untuk memantau bagaimana keadaan banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, sudah ada rekan kami Rizky Nazia akan melaporkan langsung dari sana. Rizky, bagaimana kondisi terkini di Kebon Pala, Jakarta Timur? Apakah sudah surut atau seperti apa update-nya? Ya, baik Jessica dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di Kampung Kebon Pala, Jakarta Timur, di mana pada hari ini itu banjir yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini masih terus menggenangi kawasan Kampung Kebon Pala, Jakarta Timur ini. Dan bahkan hingga kini justru banjir debit air makin tinggi hingga melampaui ke jalan-jalan, tepatnya di tempat saya berada saat ini, yaitu di Jalan Jati Negara Barat, yang mana hingga saat ini sudah tidak bisa dilalui lagi oleh kendaraan manapun karena jalan ini sudah tergenang banjir kurang lebih setinggi sekitar 30 cm seperti yang Anda bisa dilihat di layar kaca Anda. Dan hingga saat ini memang sedang dilakukan proses pemompaan air oleh pemadam kebakaran dan juga Polairut, yang mana ini sedang dilakukan proses pemompaan air yang dibuang ke Kali Ciliwung untuk agar banjir yang menggenangi Jalan Jati Negara Barat ini bisa turun surut seperti itu. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai secara langsung dengan salah satu petugas Polairut. Nah, motor loh. Halo, selamat sore Bapak. Pak Mukhtar, izin, aku Rizky dari Metro TV, Pak. Pak, bisa dijelasin mungkin Pak aktivitas yang saat ini sedang dilakukan oleh Polairut? Boleh mana? Bisa dijelaskan aktivitas yang sedang dilakukan saat Oleh? ini? Oleh damkar kan? Iya. Oke, baik ya. Kita dari siang tadi ke sekitar pukul 13.00, jam 12.30 tuh air debitnya juga belum begitu meluas seperti ini. Ketika kita lihat debit air sudah naik, kemudian kita kerahkan 4 unit quick response dengan 1 unit mobil pompa dari suku dinas kebakaran dan penyelamatan. Nah, kita berusaha kita melakukan penyedotan ini yang dari jalan raya ini kita buang lagi ke Kali Ciliwung supaya kita mempertahankan debit airnya gitu. Kalau kita nggak sedot barangkali debit air ini tambah naik supaya juga bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Jadi kalau roda 2 memang sudah ditahan, sudah dialihkan oleh pihak Polres Jakarta Timur, jadi tidak ada melintasi di Jalan Jatinegara Barat ini. Proses pemompaan air ini telah dilakukan oleh pemadam sendiri sejak kapan nih Pak? Kalau kita lihat kan tadi pagi jalan di sekitar Jalan Jati Barat ini masih bisa dilalui. Betul, tadi jadi jam 11 siang tadi kita juga masih kering memang, masih kering. Jadi kami dari Jakarta Timur tadi masih melakukan evakuasi di mana tuh di Pasar Rebo, kemudian di Jatinegara, di Keramat Jati, kita masih melakukan evakuasi itu. Fokus semua anggota untuk ke sana. Ketika saya dari lokasi evakuasi di sana, saya melalui jalan ini, ternyata air sudah cukup tinggi. Sekitar tadi kurang lebih antara jam 12.30. Nah mulai dari situlah saya kerahkan tadi 4 unit quick response dengan 1 unit mobil pompa. Kira-kira untuk memompa air setinggi ini nih Pak, diperlukan waktu berapa lama Pak? Jadi kalau kita mendapatkan ramalan dari cuaca BMKG, ini di Bogor juga masih hujan, jadi kemungkinan juga ini memakan waktu cukup lama. Jadi kita akan lihat juga nih pompanya SDA juga sedang bekerja, ya kita bantu dari Damkar Jakarta Timur, ya kita untuk mempertahankan debit air. Kan kita lihat ini roda-roda 4 juga masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kira-kira untuk petugas sendiri dan juga alat pemadam kebakaran yang diturunkan ke lokasi ini berapa banyak Pak? Kurang lebih sekitar 25 personel kita turunkan di lokasi di Jalan Jatinegara Barat ini. Berarti ini prosesnya akan memakan waktu cukup lama ya Pak ya untuk memompa air yang menggenangi jalan? Ya, saya kira seperti itu karena kita lihat kan sekarang lebih tinggi dari Kali Ciliwung kan daripada jalan kan. Artinya berarti ini kan kita cuma sirkulasi memutar aja kan. Ya kita berusaha mempertahankan. Syukur-syukur kalau memang di Bogor juga tidak hujan, artinya tidak ada kiriman air itu, ya saya pikir nanti akan sesegera mungkin bisa kita atasi. Ya kita bersyukur artinya kendaraan roda 4 ini sudah bisa dilalui. Tinggal kita berusaha untuk kendaraan roda 2 saja. Lalu Pak, ini kan
Kali Ciliwung sendiri ini sudah akan meluap seperti itu ya Pak ya. Ini kalau kita lihat debit airnya juga cukup tinggi gitu. Dan ini apakah memang tiap tahun seperti ini Pak? Ini kalau kita lihat ini siklusnya siklus 5 tahun nih Mbak. Jadi di tahun 2020, tepatnya dulu pas malam tahun baru, itu di Jakarta juga diimbangi hujan berbarengan. Kemudian di Bogor juga hujan berbarengan. Tetapi siklus 5 tahun ke sini ini, kita di Jakarta hujan tidak terlalu tinggi, tetapi tingginya ada di Bogor gitu. Jadi kita mendapat kiriman hujan dari Bogor. Berarti memang ini debit air yang tinggi ini dikarenakan kiriman hujan dari Bogor ya, sehingga memang memadati Kali Ciliwung ini. Betul sekali, betul ya. Jadi memang kiriman dari Bogor, memang hujan di Bogor itu juga cukup tinggi, dan juga memang di Bendungan Katulampa juga sudah diinformasikan bahwa di sana siaga 1. Tentunya dari 8 jam ke belakang mundur kemarin, tepatnya tadi sekitar jam 12.30 itu kita sudah meluap ke Jalan Raya Jatinegara Barat. Tetapi kalau buat yang di pinggir-pinggir Kali Ciliwung, seperti yang di belakang kampus Binawan, itu memang sudah jam 5 subuh itu sudah ada warga masyarakat meminta kita evakuasi untuk memindahkan ke tempat yang aman. Pak, ini kalau kita lihat ya Pak ya, ini kan agak mendung ya Pak ya. Apakah ada langkah antisipasi dari pemadam kebakaran tersendiri untuk mengatasi? Ya pokoknya kita nggak akan berhenti, kita akan terus kita lakukan. Bukan berarti nanti hujan turun, lantas penyedotan kita berhenti, tidak. Kita tetap lakukan sampai artinya benar-benar clear, ya kendaraan roda 2 bisa dilalui di Jalan Jatinegara Barat ini. Bapak Muhtar, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, jadi tadi adalah pernyataan dari Pak Muhtar dari pemadam kebakaran, yang mana memang saat ini proses dari penyedotan air yang menggenangi Jalan Jatinegara Barat ini masih terus dilakukan oleh tim petugas pemadam kebakaran. Dan Jessica, bisa saya gambarkan bahwa tadi sekitar 25 personel dari pemadam kebakaran itu telah diturunkan ke lapangan untuk melakukan proses pemompaan dari air yang memang menggenangi Jalan Jatinegara Barat ini. Dan memang Jessica, bisa Anda lihat di samping kiri saya, ini merupakan Jalan Jatinegara Barat, yang mana tadinya jalanan ini masih bisa dilalui oleh roda 2 dan juga mobil, kemudian juga oleh warga gitu, masih bisa berlalu lalang. Namun karena debit air yang semakin tinggi, sehingga di Jalan Jatinegara Barat ini sudah tidak bisa dilalui atau ditutup seperti itu. Dan kalau misalkan saya bisa ceritakan, Jessica dan juga pemirsa, tadi pagi ketika kami sampai di Kebon Pala, Jatinegara Jakarta Timur ini, Jalan Jatinegara Barat ini masih bisa dilalui. Namun saat ini karena debit air yang semakin tinggi, bahkan di dalam kampung Kebon Pala itu sendiri sudah mencapai 2 meter seperti itu, sehingga Jalan Jatinegara Barat ini harus ditutup seperti itu. Jessica. Ya Rizky, debit air semakin tinggi, lalu bagaimana respon warga di sana? Apakah seluruh warga mau untuk dievakuasi? Oke, ya Jessica, untuk menjawab itu, tadi kami sempat bertanya kepada para warga mengenai relokasi yang memang telah diinisiasikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bang Dul, yang mana nantinya warga yang memang tinggal di sekitaran bantaran Kali Ciliwung ini akan direlokasi ke rumah susun. Dan mereka menjawab bahwa sebagian dari mereka itu tidak menginginkan direlokasi karena memang untuk banjir ini sendiri itu tiap tahunnya memang terjadi, sehingga memang mereka telah terbiasa untuk banjir yang ada di Kampung Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur ini. Namun saya coba akan bertanya kepada warga yang memang tinggal di sini, seperti apa responnya. Halo, selamat sore Bapak. Nih. Sedikit aja Pak, nanya sebentar, boleh? Oke. Baik, kita akan coba cari
warga Kebon Pala lainnya, Jessica. Di tengah banjir ini memang makin siang debit air sendiri makin tinggi seperti itu. Dan kita akan coba tanya, halo Bapak, selamat sore. Sore, Bapak namanya siapa? Torikun. Pak Torikun ini warga Kebon Pala, betul? Saya warga sebelah, bukan sini. Oh, Dekat-dekat ke sini ya. Oke, baik. Pak, tapi sering lewat sini, Pak? Sering. Nah, Tapi menurut Bapak bagaimana dari banjir yang memang terjadi di Kampung Kebon Pala ini? ya karena udah keseringan begini, jadi warga kayaknya biasa aja, nggak ada kepanikan. Nah, Dari rumah Bapak sendiri yang memang agak jauh nggak Pak dari sini? agak jauh. Dulu sering banjir dulu, tapi sekarang semenjak ada BKT udah enggak. Nah, Makasih ya Bapak ya atas waktunya. Kita akan coba cari warga dari Kebon Pala ini sendiri ya, Jessica. Dan bisa dilihat di sini memang warga sangat antusias ya. Banyak warga yang memang antusias untuk melihat banjir dan juga pemampaan air yang memang sedang dilakukan oleh Polairut dan juga pemadam kebakaran di sini. Kita akan coba tanya kepada, halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Bapak namanya siapa? saya Didin Baharudin. Pak Didin. Pak Didin tinggal di sini. Saya di pasar, ya lingkungan pasar. Pak Didin, apakah ada pernah dengar info mengenai relokasi, Pak? Lokasi apa? Relokasi dari tempat tinggal, kemudian juga pasar, karena kan di sini kan banjir terus. Oh, belum kedengaran di mana musimnya gitu. Awal dulu tahun 2027 di suku dinas kesehatan situ, tapi sekarang belum tahu di mana musimnya. Penambang belum jelas di mana adanya tuh. Berarti Bapak dagang di sini sudah lama ya, Pak ya? Ya udah puluhan tahun di sini, udah 30 tahun lebih deh. Sini makanya tiap banjir saya tahu terus, tiap banjir. Berarti kalau banjir, berarti Bapak terpaksa harus tutup toko, Pak? Toko iya udah dikasih tahu kalau banjir kira masuk ke toko tuh dikasih tahu harus hati-hati lah, jangan sampai terulang lagi gitu. Tahun 2017 sampai masuk ke basement toko-toko sampai pada ini orangnya udah tengah malam masuknya itu. Lihat orang anak ada air masuk, udah pada banyak yang korban rusak lah karena banjir. Berarti emang kerugian itu ada ya, Pak ya, dari banjir ini sendiri? Apanya? Kerugian ini? Ya kerugian pasti ada dan banjiran nggak bisa usaha, nggak mencari, nggak bisa segala macam, susah lah kalau banjir orang karena takut banjirnya gede, takut apa, belum tenang lah, nggak ada ketenangan gitu. Kerugiannya pasti rugi sih, namanya rumah tangga, apalagi sekarang masuk bulan puasa ya, udah malam puasa, pasti rugi lah gitu yang kena dampaknya. Ada di pengungsian, ada yang banjir yang lebih parah lagi, dampaknya lebih banyak, itu namanya banjir. Berarti Bapak sekarang tokonya sendiri Bapak jual apa, Pak? Saya dulu kerja di toko, sekarang udah keluar, cuma saya kerja di pasar. Saat ini juga kayak sebagian udah nutup toko kayaknya, udah dengar banjir gede, takutnya ya pulangnya kejebak banjir. Ada yang jauh kan, di mana-mana kan banjir, jebak, susah lewat, gitu. Makanya siang-siang nutup gitu, siang-siang hari. Karena banjir di mana-mana udah meluas, jadi toko-toko udah tahu lah pasti kejebak banjir kalau pulang, gitu siang-siang hari. Pak Didin, ini kalau misalkan Bapak kan sudah lama ya berdagang di sini dan berarti selalu menjadi saksi dari banjir yang banjir terjadi. saya tahu terus ya, walaupun saya bukan orang sini karena saya deket sama pasar gitu, tahuan terus. Ini tadi jam 11 belum nyampe sini air, masih di kali, belum keluar ke jalan, belum. Jam 11 ke sini, 1 jam 11, 12, sampai sekarang tuh belum surut. Ini perhitungannya banjir yang 5 tahun ini. Iya, 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun pasti gede banjir gitu. Berarti ini merupakan banjir yang gede ya, Pak? Iya, punya banjir 5 tahunan lah. 5 tahun sekali banjirnya. Mungkin kalau perlu direlokasi, kalau belum di kayak gini nih, belum udah masuk ke perumahan. Udah dampaknya udah pasti ke rumah-rumah semua. pindah aja kena relokasi. Iya. Bapak, kira-kira menurut Bapak nih, kalau misalkan direlokasi oleh pemerintah, Bapak mau nggak? Di lokasi apa? Dipindahkan gitu. Oh, kalau sekarang kan bukan orang sini asli ya, cuman udah lama di sini. Ini orang asli sini nih. Orang pulau. Kita di rusun di RJB sekarang. Tapi syukur alhamdulillah sih kita sekarang tadinya banjir, sekarang kagak nempatin rusun gitu. Berarti Bapak salah satu warga yang memang menerima direlokasi oleh pemerintah ke rusun ya, Pak ya? Ya habis gimana ya, memang udah rencana pemerintah
sudah berjalan begitu ya kita ikuti aja lah. Ya syukur alhamdulillah sih kita sekarang udah nggak kena banjir. Kebetulan saya menempati rumah rusun itu di lantai 15. Pucuk sekali. Bapak sendiri dulu tinggal di Kebonpala Pak, di dalam sini? Bukan, aku tinggal di Kampung Pulau. Dulu RT ku tuh RT 10 RW 02. Sekarang semenjak direlokasi kan penyempitan atau sedikit warganya itu ya sekarang jadi RT 8. Tinggal mertuaku aja yang tinggal di situ. Berarti sering kena banjir juga ya Pak ya dulu ya sehingga mau direlokasi? Ya Allah, kalau sebelum direlokasi mah setahun itu bisa berapa kali, apalagi ini yang namanya yang 5 tahun sekali ini. 5 tahun sekali ini banjir, tapi terbukti nanti 5 tahunnya besar lah. Banjir tahun 2020 nih. Terbanjir gede 2020, sekarang 2025 berarti 5 tahun. 5 tahun sekali ya. Baik. Bapak terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Ya, jadi begitulah Jessica dan juga pemirsa pernyataan dari warga. Memang sebagian dari warga yang tadi telah direlokasi mengaku bersyukur gitu ya karena akhirnya mereka memiliki tempat tinggal yang terhindar dari banjir. Karena memang jika dilihat dari tahun-tahun lalu memang di Kampung Kebonpala ini memang selalu menjadi salah satu tempat yang banjir di Jakarta karena adanya luapan air dari Kali Ciliwung yang ada di sebelah kanan saya. Jessica. Rizky, lalu dari pantauan Anda dari pagi hingga saat ini, bagaimana evakuasi yang dilakukan terhadap warga? Ya baik Jessica, untuk evakuasi tadi memang telah dilakukan oleh BNPB, kemudian juga BPBD, Polairut, TNI Polri di dalam Kampung Kebonpala itu sendiri. Tadi sudah ada beberapa warga yang memang dievakuasi, salah satunya tadi kakek-kakek yang dievakuasi oleh Polairut karena sakit seperti itu dan dialihkan ke rumah sakit, lalu juga di beberapa warga juga telah mengungsi ke pengungsian yang memang telah disediakan seperti masjid, kemudian juga musola, kemudian juga sekolah dasar SD 1 Kampung Melayu, kemudian juga SD 2 Kampung Melayu itu juga menjadi tempat pengungsian, kemudian juga ada kelurahan itu juga telah menjadi tempat pengungsian bagi para warga yang memang terjebak banjir. Namun memang ada beberapa dari warga juga yang tetap memilih untuk tetap tinggal di rumahnya di lantai kedua karena memang mereka beralasan ingin mengamankan barang-barang mereka pribadi karena memang telah terbiasa terkena banjir sehingga mereka telah terbiasa juga untuk mengamankan barang-barang mereka di lantai atas rumah mereka di lantai 2 sehingga tidak terkena banjir. Dan sebagian juga memang untuk yang dievakuasi itu dikhususkan untuk balita, kemudian juga lansia dan juga anak-anak. Jessica. Ya Rizky, apakah Anda sempat bertanya kepada warga di sekitar Kebonpala? Apakah banjir kali ini lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau 5 tahun sekali dan kali ini yang paling parah dibandingkan 5 tahun sebelumnya? Ya baik Jessica, tadi juga saya sempat bertanya ketika saya ada di dalam Kampung Kebonpala RW 5 dan RW 4 bahwa mereka mengatakan untuk tahun ini merupakan banjir yang terparah karena debit airnya itu juga meningkatnya lebih cepat ya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk tahun ini itu juga mereka banjirnya itu banjir terlama karena hari ini seperti yang kita tahu bahwa banjir di Kampung Pala ini itu terjadi sejak kemarin, sejak jam 1 dini hari kemarin hingga saat ini masih terus meningkat debit airnya sehingga memang ini menjadi salah satu banjir yang terparah di kampung ini, Jessica. Ya Rizky, sampaikan lagi kepada pemirsa Metro TV seberapa parah dampaknya banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur saat ini. Dan tadi Anda sempat kembali menyinggung kalau debit airnya semakin tinggi. Silakan Rizky.
Ya, baik Jessica, memang betul bahwa di Kebon Pala ini untuk debit airnya itu semakin tinggi menjelang siang hari seperti itu ya. Tadi ketika pagi hari kami ke sini itu debit airnya mungkin hanya sekitar tingginya 30 cm saja. Namun saat ini jika kita masuk tadi ke dalam Kampung Kebon Pala itu sendiri itu sudah ada yang mencapai 200 cm atau 2 meter tingginya. Sehingga memang bagi warga yang memang ingin mengambil pakaian seperti itu ya, karena mereka karena memang mereka mengungsi di pengungsian yang memang telah disediakan, namun mereka tidak membawa baju lebih seperti itu. Sehingga ketika mereka ingin mengambil baju lebih, itu mereka harus balik ke rumah mereka yang memang tinggi airnya itu sangat tinggi, yaitu mencapai 2 meter. Sehingga ketika mereka mengambil, itu mereka harus dibantu dengan pelampung dan juga tali yang memang mereka telah bawa mandiri seperti itu. Dan itu di salah satu cara untuk mengantisipasi karena memang arusnya itu sangat deras sehingga itu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi hanyut atau terbawa hanyut seperti itu ya Jessica. Dan juga kalau misalkan saya bisa gambarkan saat ini di Jalan Jatinegara Barat ini awalnya pada pagi tadi ketika tim kami itu sampai ke lokasi, jalan ini masih bisa dilalui oleh roda 2 dan juga roda 4. Namun saat ini justru Jalan Jatinegara Barat ini sudah ditutup karena seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa banjir itu sudah sampai ke Jalan Jatinegara Barat ini sehingga memang tadi beberapa mobil juga tidak bisa lewat atau dipaksa untuk mundur dan juga putar balik karena memang jalan yang ada di Jatinegara Barat ini tidak bisa dilalui, Jessica. Ya Rizky, pemompaan sedang dilakukan, namun debit air masih semakin tinggi. Apakah Anda sempat mendapatkan jawaban kira-kira dengan pompa yang dilakukan saat ini? Nantinya akan menyurutkan berapa senti atau mungkin bisa mencapai 1 meter kah? Ya baik Jessica, tadi ketika kami wawancara dengan salah satu petugas pemadam kebakaran yaitu Pak Muhtar itu tadi sempat dijelaskan bahwa untuk proses pemompaan yang dilakukan di Jalan Jatinegara Barat ini itu akan memerlukan waktu yang cukup lama karena memang bisa Anda lihat ya di sini untuk cuacanya sendiri saat ini mendung. Jadi semoga memang tidak hujan sehingga memang air atau banjir yang memang terjadi di Jalan Jatinegara Barat ini bisa cepat surut. Dan juga tadi juga petugas dari pemadam kebakaran itu juga mengungkapkan bahwa dia berharap agar di Bogor juga tidak hujan sehingga debit air yang ada di Kali Ciliwung ini tidak semakin bertambah. Karena memang betul Jessica bahwa kalau dari pantauan kami di lapangan memang debit air yang ada di sekitaran Kali Ciliwung ini memang semakin hari semakin bertambah. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, ini sudah sampai ke atas permukaan. Jika saya bisa gambarkan, ini mungkin kurang lebih 15 cm lagi ini bisa air ini bisa meluap ke jalan seperti itu. Dan memang saat ini pemompaan masih terus dilakukan dan tadi juga pemadam kebakaran tidak bisa memprediksikan akan seberapa lama dari proses pemompaan yang ada di Jalan Jatinegara Barat ini. Namun proses itu akan dilakukan meskipun memang turun hujan ataupun cuaca memburuk seperti itu. Karena memang Jalan Jatinegara Barat ini menjadi salah satu jalan yang sering dilewati atau jalan arteri sehingga memang untuk fokusnya agar bukan menyurutkan banjir namun agar bisa dilalui oleh roda 2 dan juga kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, Jessica. Baik, terima kasih Rizky Nazi atas laporan Anda langsung dari kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, dan stay safe. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.